Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat berjumpa dengan saya Abdul Rahim SEMAK sebagai pengampu mata kuliah akuntansi 2 di STAI Miftahul Huda Kabupaten Subang. Oke, dalam 10 menit ke depan saya akan memaparkan di video kali ini video pembelajaran mengenai akuntansi. Yang pertama adalah saya akan memaparkan mengenai definisi akuntansi, manfaat informasi akuntansi, memakai informasi akuntansi, lapangan pekerjaan akuntan, bidang-bidang akuntansi, pendidikan dan profesi akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Definisi dari sudut pemakai bahwa akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Untuk data-data yang ada di suatu perusahaan, seperti transaksi dan lainnya, akan dikumpulkan oleh akuntansi ini dan dikumpulkan dalam prosesnya menjadi suatu informasi. Nah, itu dari pemakainya. Sehingga informasi itu akan dipakai oleh seluruh pengguna yang ada di dalam atau di luar suatu organisasi dalam memutuskan suatu keputusan yang berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua dari sudut prosesnya, kegiatannya, ya, itu prosesnya itu yang pertama pencatatan. Itu pencatatan seluruh transaksi, ya. Dari setiap hari, setiap bulan, ya. Dari transaksi penjualan, kalaupun itu penjualan, pembelian dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya digolongkan. Nah, penggolongan ini termasuknya misalnya ke hutang atau ke buku kas. Nah, itu digolong-golongkan. Kemudian diringkas di dalam suatu laporan, ya, atau dalam satu buku, ya, buku jurnal dan buku besar. Selanjutnya dikumpulkan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada penganalisaan dari data keuangan tersebut. Sehingga dari sana terlahirlah atau mengeluarkan berapa neraca, ya, untung rugi gitu. Nah, itu dari sudut definisi dari sudut kegiatan. Ada lagi dari Kaplan dan Norton. Menurut beliau ini akuntansi diartikan suatu sistem informasi yang merupakan bagian dari suatu bisnis keseluruhan. Nah, ini di era informasi. Akuntansi dibutuhkan setiap denyut bisnis di era informasi. Nah, itu beberapa definisi. Ada lagi dari akuntansi menurut AAA, ya, American Accounting Association. Nah, itu juga. Dan akuntansi juga menjadi multidimensi. Ini kalau lihat dari beberapa perspektif perspektif ahli. Nah, itu misalnya dari ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi, sistem informasi, komoditi, perekonomian, dan teknologi. Selanjutnya, manfaat informasi akuntansi, yaitu
Yang pertama, informasi dihasilkan dan diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif. Terutama dari pembiayaan ya, atau yang berhubungan dengan keuangan. Nah, terus pengawasan juga untuk mengawasi jalannya suatu proyek atau suatu kegiatan. Dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, itu pun sama untuk mengeluarkan dana atau untuk mengambil keputusan itu berdasarkan data yang ada dengan dasar informasi yang sudah masuk dari akuntansi. Nah, untuk yang kedua adalah untuk pertanggungjawaban organisasi pada investor. Nah, atau kreditur. Nah, pada investor, kreditur, dan pada perintah dan sebagainya. Ini kalau dilihat dari pengguna akuntansi itu ada dibagi dua. Pertama adalah pengguna internal, yaitu pemilik perusahaan, untuk melihat bagaimana perkembangannya, manajer perusahaan, karyawan. Nah, ini dari internal. Dari eksternal ada kreditor, pemerintah, calon pemilik, investor, calon pemilik ya. Nah, ini diantaranya karyawan itu untuk menentukan kontrak kerja atau kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan. Ini untuk karyawan. Manajer perusahaan juga butuh informasi untuk melakukan evaluasi operasi yang telah dilakukan dalam satu periode, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategik apakah operasi tersebut berhasil atau menguntungkan atau bagaimana. Nah, ini dari dari yang eksternal, yaitu pemilik dan calon pemilik perusahaan, yaitu untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh dari hasil operasi. Dan dengan demikian dapat juga untuk menambah modal atau menariknya. Ada juga kreditor untuk mengambil keputusan dicairkannya atau tidak untuk pemberian kredit. Nah, untuk pemerintah juga sama ya, untuk mengevaluasi pajaknya bagaimana. Terus pemerintah itu melihat peraturan-peraturannya dilakukan atau enggak. Gitu. Nah, sebagai perusahaan harus mematuhi upah minimumnya bagaimana. Nah, ini dilihat dari informasi yang ada dalam perusahaan itu. Apakah perusahaan itu layak atau baik atau menguntungkan atau tidak. Nah, ini spesialisasi akuntansi. Nah, ini akuntansi itu banyak spesialisasinya ya. Jadi ada akuntansi keuangan berarti pada keuangan. Umum berarti banyak cabangnya atau tidak keuangan saja. Ada keuangan akuntansi yang campur-campur. Nah, ada biaya, ada anggaran. Nah, yang khusus lagi yaitu akuntansi biaya, cost accounting. Ada juga akuntansi anggaran, akuntansi pajak, pemeriksaan atau audit. Nah, ada sistem akuntansi. Nah, akuntansi pemerintah ada. Nah, ini spesialisasi akuntansi. Dan mereka juga seorang yang terjun dalam atau berkuliah atau mencari pendidikan akuntansi juga itu ada spesialisasinya, jurusannya. Nah, ini
Eh, Setelah belajar atau setelah menempuh pendidikan akuntansi, baik itu jurusan akuntansi eh, biaya atau akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen atau akuntansi syariah, maka ada beberapa eh, apa lowongan atau lapangan pekerjaan bagi mereka sebagai eh, profesi akuntansi. Nah, yang disebut akuntan. Mereka adalah yang duduk dalam eh, akuntansi perseorangan atau akuntansi publik, akuntansi pemerintahan, akuntansi pendidikan. Nah, ini eh, mereka memilih. Nah, dari wadah akuntansi, dari wadah akuntan ini ada di Indonesia itu ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Di Amerika juga ada, nah, ada namanya American Accounting Association. Nah, di ini juga ada yang lainnya. Di dunia di Eropa juga ya. Nah, untuk itu akuntansi ini sangat menjanjikan eh, bagi adik-adik pelajar dalam menempuh ke depan. Karena profesi akuntansi ini sangat diperlukan apalagi dalam dunia industrialisasi yang sekarang ini. Oleh karena itu, eh, bagi yang adik-adik yang menempuh pendidikan, silakan fokuskan kepada dunia mata kuliah akuntansi ini. Demikian dalam penyampaian mata kuliah akuntansi dalam video pembelajaran kali ini dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.